Allah di antara umat-umat yang salah dalam pergaulan, di antara umat yang salah dalam memilih sekolah. Akan tetapi masih ada anak-anak dan orang tua yang memilih tempat belajar untuk anak-anak mereka yang pilihan itu sambung dengan urusan akhirat. Sebab kami yakin yang memilihkan sekolah di sini pasti yang dipandang adalah urusan akhiratnya. Kami yakin, biarpun yang diambil nanti urusan pendidikan SMP, SMA, mungkin mau kuliah setelah itu, tapi tidak ada satu bapak dan ibu anak memilih tempat ini kecuali karena dia ingin selamat di akhirat. Kalau hanya urusan sukses dunia, banyak sekolah yang mengajari sukses di dunia, tapi tidak ada orang yang menyekolahkan anaknya memilih tempat ini kecuali karena rindu kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang membahagiakan, kami, dan kami bersyukur kepada Allah. Kita buka pendaftaran sebentar, sudah berlebihan. Sementara yang akan kami ambil hanya beberapa saja. Maka dari itu, mari jaga niat ini wahai para orang tua. Niat Allah memilih Anda. Bahkan ada sebagian orang tua nggak peduli pendidikan anaknya, yang penting sekolah keren. Setelah itu selamat di akhirat nggak penting. Pokoknya anakku sekolah di situ nanti sukses. Sholat nggak sholat bukan urusanku. Alhamdulillah. Ada orang tua yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Bahkan dia bukan orang biasa. Mungkin dia adalah seorang yang punya ilmu, mungkin seorang ustadz, mungkin, tapi tidak pernah peduli urusan pendidikan anaknya. Sehingga anaknya naudzubillah, sekolahnya tidak karu-karuan, sering meninggalkan sholat, jauh dari Allah dan Rasulnya, pergaulannya tidak benar. Maka sungguh dia adalah orang tua yang rugi. Tapi siapapun Anda, bahkan andai ada di antara para calon wali santri, bahkan seandainya ada di antara para calon wali santri, ada yang paling badung, bandel, bejat, jahat, jelek, Anda pun harus beruntung. Ternyata Allah menitipkan di hati Anda ingin, dan itulah orang selamat. Kami menemukan di beberapa pondok itu ada, bahkan di sini juga ada beberapa yang lalu. Bapaknya ya, saya sholat susah ya, kerjaan saya masya Allah nggak karu-karuan, tapi saya kan juga pengen selamat. Dianya tidak karu-karuan. Kenapa kok tiba-tiba terlintas di hatinya kemuliaan? Karena dipilih oleh Allah. Maka siapapun yang ada di sini, hai para wali santri, Allah telah memilih Anda. Jaga pilihan Allah ini. Selagi putra putri Anda sudah Anda rencanakan untuk masuk pondok pesantren seperti ini, maka jaga keistiqomahan ini. Dan anak-anakku, bersyukur anakku, orang tuamu menyetujui dan kamu pun mau. Bahkan ada cerita, kalau sudah Allah memilih anak itu jadi mulia, dia akan tetap tinggal di pondok biarpun dia kerasan. Ada anak yang setiap minggu nangis, setiap bapaknya datang nangis pengen pulang, bapaknya datang nangis pengen pulang, bapak datang nangis pengen pulang. Ternyata 6 tahun nggak pulang-pulang. Dia pengen pulang tapi Allah tidak ridho kalau dia pulang. Dia nangis terus di pondok, tapi ternyata Allah menginginkan dia mulia. Padahal dia pengen pulang, sering nangis, tapi kenyataannya Allah menghendaki dia tinggal di pondok karena Allah memilih dia untuk mulia. Semoga nanti Allah memilih kalian semuanya mulia, tanpa nangis. Amin. Tanpa nangis, senang. Yang beri kesenangan adalah Allah. Kalau namanya orang dipilih oleh Allah, saya bercerita. Dulu ada sebuah pesantren, ada santri di pondok itu nangis terus. Kemudian setelah nangis ngelanggar peraturan sampai sebel pengurusnya. Nggak bisa diatur ini anak, nggak bisa diatur, takut mengganggu yang lainnya. Akhirnya anak tersebut diantarkan pulang, dinyatakan dihentikan dari pondok karena nggak ikut peraturan. Waktu mengantarkan pulang, sang ustadz ini tahu alamannya jauh, desa dan desa banget. Naik bis masih ada habis tuh, naik angkot masih ada habis tuh, nggak ada numpang, jalan kaki. Kalau ada orang mobil lewat numpang. Ternyata anak ini rumahnya desa. Dipikir dia itu di pondok nggak kerasan karena anaknya orang kaya. Mungkin di rumahnya biasa manja, kamar mandi sendiri, kasur empuk dan seterusnya, sehingga di pondok tidak kerasan. Dikira sama pengurus, dikira sama ustadznya seperti itu. Diantarkan pulang ke orang tuanya, diserahkan. Waktu ustadz itu nyampe ke rumah orang tuanya, ke orang tua tersebut, ke orang tua anak tersebut,
Sang ustadz ini kaget, astagfirullah. Di rumah kayak begini kok bisa di pondok nggak kerasan. Rumahnya gede, banyak bolong. Antara kambing dengan rumahnya nggak ada pembatas. Sangat fakir. Waktu pulang pun bapak ibunya nggak ada. Rumahnya masih cari makanan kambing, cari rumput dan sebagainya. Sampai ditunggu setengah 1 jam lebih baru bapaknya datang. Bapaknya nangis, kenapa anaknya tidak kerasan? Padahal aku ingin anakku benar, anakku baik. Anaknya tidak kerasan dan diajak ke pondok tetap nggak mau, dan memang pondok tidak mau menerima anak tersebut karena sudah tidak mau ikut peraturan. Sampai sang ustadz itu kebetulan salah satunya itu sakit perut. Karena sakit perut harus, ya namanya perjalanan jauh, sakit perut, ingin buang air. Tanya kepada anak tersebut sebelum bapaknya datang, nah toiletnya di mana? Sana, Ustaz. Kalau di pondok kan toilet ada pintunya, ada. Mana Pak? Anak. Rupanya ada karung beras itu yang dibelah jadi 2, kemudian dipasang patok 2, diikat begitu. Jadi hanya ada, kalau bahasa Jawanya jumbleng gitu namanya. WC lokal, WC tradisional, hanya galian dikasih kayu untuk duduk di atasnya. Yang ketutup hanya ke arah rumah. Di sananya bolong, di sana bolong, di sana bolong. Hanya ke situ ditutup. Ini biasa di pondok menutup aurat, dia bingung. Astagfirullah, gimana saya buang air? Ya karena perutnya sudah sakit, harus nongkrong di situ dia. Akhirnya setelah buang air, rupanya sebelum buang air, sang anak santri yang bandel tadi, rumahnya masih punya kebaikan. Nganterin air, airnya pakai kayak curigen begitu, kayak wadah dikantarkan air. Jadi airnya ambil. Setelah selesai buang air lega, baru bapaknya datang, kemudian pulang. Setelah pulang merenung, kok bisa ya anak itu nggak kerasan? Padahal di pondok air ada, makan juga disiapin, nggak usah masak, nyamuk juga nggak ada. Bingung sampai di pondok. Dalam waktu yang bersamaan, mungkin minggu yang berbeda saja. Dalam waktu libur, waktu liburan, hanya harinya kan, hari libur, tiba-tiba ada seorang bapak. Tiba-tiba ngomong, alhamdulillah Ustaz, anak saya betah di pondok. Memangnya kenapa? Saya nggak ngira kalau dia betah di pondok, sebab dia tuh di rumah manja banget. Nah, rupanya ini seorang pengusaha kayu. Itu zaman dulu ini lama, pengusaha kayu, dan dia kaya, berhasil, sukses. Jadi anaknya itu anak yang dimanja oleh ibunya. Dia masuk sekolah SMA kelas 1. Sudah punya mobil sendiri waktu itu. Zaman itu punya mobil sendiri, rumah kamar mandinya juga sendiri, Masya Allah. Waktu itu belum ada internet, belum ada HP, sehingga ibunya itu kalau pergi kemana-mana pasti pulang membawakan video. Sudah punya video, muter video sendiri. Zaman itu dimanja betul itu anak. Sampai sang bapaknya, sang Pak Hajinya tuh ngomong, saya tidak kira kerasan anak saya ini. Gimana ceritanya Pak Haji? Ya waktu itu kan, tapi anak saya sekarang alhamdulillah kerasan, saya syukur. Kalau tahu ceritanya aneh, Ustaz. Gimana ceritanya Haji? Kan saya lewat pondok itu, lewat pondok. Di saat lewat pondok saya hanya iseng ngomong kepada anak saya, nak, nggak pengen mondok kamu? Terus tanya, mondok tuh enak apa bah? Ya, yang kerasan enak, yang enggak gitu. Dan abahnya tuh ngomong begitu, sampai di rumah anaknya tanya, bah, bang mondok tuh gimana sih bah? Ya mondok tinggal di sana. Bah mau bah mondok? Tiba-tiba pengen mondok anak saya, kaget. Bener kau mondok? Ya bah. Sekolahmu gimana? Ya keluar bah. Ya bagus. Saya antarkan. Saya pikir sebulan nanti pasti ngajak pulang. Makanya saya waktu yang kedua tuh biasa-biasa, nggak saya bawain makanan, paling ngajak pulang. Pas bulan pertama diizinkan untuk berkunjung, sang bapak kunjungi anaknya, nak gimana nak? Enak bah. Enak. Kamar mandinya gimana? Yang ngantri bah. Ngantri seneng kau. Ngantri di rumah kamar mandi sendiri ngantri. Makan sederhana dan sebagainya. Sampai saya pikir bulan pertama. Sampai bulan berikutnya, sampai ini bulan yang keempat atau berapa itu, kerasan dan sampai selesai. Artinya apa nak? Kalau namanya orang dipilih oleh Allah atau tidak dipilih Allah, yang satu fakir di rumahnya serba kurang. Bahkan waktu mondok ada yang membiayai dia. Yang mondok waktu dia mondok ada yang biayai, padahal di rumahnya fakir, nggak punya apa-apa, tidurnya susah, banyak nyamuk dengan kambing. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, lebih senang di rumah daripada di pondok. Karena tidak dipilih oleh Allah. Tapi yang satu lagi, biarpun di rumah manja, kaya raya, enak, dilayani pembantu, semuanya, kalau sudah dipilih oleh Allah, bisa tinggal di pondok dan nyaman. Dan di Al-Bahjah banyak anak-anak semacam itu. Kalau di rumahnya manja,
bukan kurang duit bapaknya, bukan kurang fasilitas di rumahnya, akan tapi karena Allah pilih hatinya sehingga dia mau tinggal di pondok ini. Biarpun dia kaya raya di rumah, biasa dengan kenikmatan di rumah, ketahuilah anakku, kalau sudah Allah memilih, gak pandang, dia akan tinggal di pondok. Semoga kalian dipilih oleh Allah semuanya. Amin. Anak yang soleh, soleha. Baik di rumahmu nyaman atau tidak nyaman, semoga kalian nyaman di pondok. Itu kan urusan hati. Itulah, jadi Buya bangga dan senang tadi di awal melihat kalian, ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah. Maka nanti patuhi peraturan di sini ya. Mondok itu ketahuilah para bapak dan ibu. Mondok ini banyak hal maslahat kemanfaatannya. Kalau di rumah ibu bapak, Anda melarang anak Anda nonton televisi, kayaknya perang. Tapi kalau di pondok nggak usah dilarang nonton TV. Kenapa? Dia lebih senang belajar daripada nonton TV. Dan tidak ada televisi. Kalau ternyata di rumah ibu bapak melarang anaknya pegang HP, hebat. Kalau tidak punya HP, sebentar minjem HP bapaknya. Nggak boleh bapaknya, ibunya. Belum lagi nanti ke warnet. Tapi kalau di pondok, bapak ibu nggak usah melarang karena mereka tidak megang HP. Sehingga waktu telepon Umi yang kangen Paul sampai nangis. Kamu nanti nangis kangen nak Umi, ada apa nangis? Biasa, Umimu juga nangis tuh pasti. Lihat, di sini ada peraturan demi kebaikan mereka. Ibu bayangkan, bersyukurnya banyak ada beberapa orang yang di saat datang ke sini, nginep di sini, lihat anak-anak bangun pagi dan sebagainya, nangis dia. Pak, kenapa nangis? Kok bisa? Anak-anak kecil sudah bangun pagi-pagi. Anak saya bangun di salat subuh nggak bangun-bangun sampai matahari terbit. Allah. Jadi dalam pondok itu segala kebaikan anakku, Allah senang, Rasulullah senang, orang tuamu senang, pahalamu besar. Dan kalau kamu mulai masa kecil begini termasuk mendapatkan janji dari Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak kecil yang tumbuh dengan beribadah, dia nanti di padang mahsyar yang katanya panas, kalian tidak menemukan panas lagi karena akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Amin. Makanya Buya senang melihat kalian yang serius mondok. Di samping itu mondoknya pun ada pendidikan umum. Kalau mau jadi dokter, kalian jadi dokter yang ahli sujud. Ada setelah SMP masuk SMA. Di SMA-nya nanti setelah lulusan kita kerjasama dengan beberapa universitas anak-anakku semuanya. Di antaranya adalah Universitas Sriwijaya. Abang-abangmu di sana macam-macam. Ada manajemen, ada kedokteran, ada ini macam-macam. Tahun ini juga kita akan kerjasama dengan IPB. Sengaja kita tidak banyak kerjasama dengan kampus. Kenapa? Karena santri kita belum banyak, sehingga kami tidak akan ngirim santri hanya 1-2, tapi grup. Misalnya di Unsri rombongan, biar semuanya tetap terjaga, zikirnya terjaga, akhlaknya terjaga. Nanti di Bogor diayomi oleh sesepuh yang ada di Bogor nanti. Jadi kamu belajar di sana diayomi, tetap belajar di kampus yang hebat, sampai di rumah tetap diajak, sampai di pondok lagi nak. Tapi bisa keluar, namanya pondok mahasiswa yang Buya buat nanti. Jadi kalau Buya, kata guru Buya, kalau Buya didik gak tanggung, sampai kamu masuk kuliah pun Buya ingin memperhatikan kalian, karena di luar godaannya besar. Buya saya ingin jadi dokter, baik nak, kamu jadi dokter yang soleh, yang selalu wajahmu basah dengan air wudu, sambil ngoperasi, punya hafalan Quran. Haji, enak. Maka sampai urusan kampus pun ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kalau Anda memasukkan anak di sini, kalau pengen saya perhatikan sampai masuk kuliah pun saya akan perhatikan. Saya akan lihat di mana belajarnya. Sekarang anak-anak kami pertama, karena lulusan SMA baru kemarin. Mereka rata-rata di Unsri sana. Jadi kita punya grup anak-anak di Unsri, Universitas Sriwijaya. Kemudian insya Allah tahun ini ada kita bagi 2 antar Unsri, kemudian ada yang di IPB, atau di antara mereka yang belok. Dari SMA banyak yang belok, saya ingin jadi ulama, jadi ustadz. Belok, tinggal dites ilmu syariat, nanti bisa dikirim ke luar negeri, ngambil pendidikan. 1, S2 sampai doktor syariah yang hebat. Ada ibu jalurnya. Kita semua ada jalurnya. Tinggal pengen bapak, pengen jadi apa. Nah, makanya nanti syaratnya orang tua harus nyerahkan di sini. Pendidikan di sini keras bu. Keras itu bukan maksudnya menyakitkan, enggak. Tegas, pokoknya anak saya pengen begini, harus ikut saya. Para orang tua harus pasrah di sini. Kalau rewel, tak suruh ngambil lagi pulang ke rumah. Kalau rewel, karena apa? Di sini para asatidz. Tadi saya sudah marah Ustaz, salah sama sedikit saya marah.
Apalagi urusan anak-anak santri, saya pengen mendidik dengan benar. Usaha kami. Kalau kekurangan tentu ada, nanti para wali santri yang menyempurnakan. Ada usulan-usulan. Karena wali santri sekaligus akan jadi anggota pondok. Jadi keluarga pondok, sehingga harus punya usulan-usulan yang positif dan seterusnya. Inilah masa depan SMA anak-anak kita. Sehingga program di sini kami menginginkan program 6 tahun. Sebab kalau program hanya 3 tahun, itu kadang-kadang sudah mulai ilmu agamanya mapan, ilmu umumnya mapan, pindah lagi, menyesuaikan lagi, tersita waktunya. Maka Buya berharap bahwasanya dari daftar SMP di sini, keluarnya adalah SMA. Di SMA, 2 pilihan, pendidikan umum yang sudah kita rencanakan, atau masuk pendidikan syariah, masuk kuliah syariah. Itu bebas. Ini seperti itu anak-anakku semuanya. Kemudian pendidikan 6 tahun ini adalah khawatir di saat tamat SMP kemudian pindah pondok, dan ada yang salah sekolah pondoknya, salah pilih sekolah, belum lagi pergaulannya baru, harus menyesuaikan lagi, naudzubillah, tiba-tiba ternyata akhlaknya lebih menurun lagi, naudzubillah. Maka para wali santri dan anak-anakku yang soleh, 6 tahun itu sebentar. Tiba-tiba kamu tamat SMA nanti, sudah gede, harus kuliah, dan kuliah pun dia tidak ingin ditinggalkan murid-murid, sebab hubungan cinta itu penting. Saya sedih kalau dia anak-anak, ya saya mau boyong, ajib, kok enak banget boyong itu. Memang hatimu di mana, nak? Berarti kita selama ini antara guru dengan murid gak ada cinta dong. Masa hidup kayak begitu? Keluar bebas. Saya sedih kalau ada anak keluar boyong dengan begitu saja. Buya pengen, berharap kalian sukses semuanya, dunia akhirat. Ada pengusahanya, ada ulamanya, ada pejabat yang solehnya, semuanya dari anak-anak. Inilah ya. Sehingga sampai kuliah pun gue akan perhatikan. Maka para orang tua mohon terima ini semuanya. Kalau nggak terima, bisa mengundurkan diri dari sekarang. Nah, karena memang Buya pengennya, kalau Anda punya usulan, itu yang kami damba. Misalnya usulannya apa? Buya, kebetulan saya dosen di sebuah universitas, atau saya punya link universitas. Gimana kalau anak-anak nanti lulusan SMA dibawa ke sana? Oh boleh, senang, dilihat dulu. Kita buatkan pondok di samping kampus tersebut, agar anak kita tetap terjaga. Zaman ini zaman mengerikan ibu, anak ibu solehah, tapi lihat, biarpun anak kita solehah, yang lain kadang tidak soleh, sehingga merusak anak kita. Karena pergaulan di luar, anak ada soleh ganteng, anak soleh ganteng banyak yang ganggu, dari wanita-wanita tidak solehah. Di luar itu mengerikan sekali. Maka pondok ini adalah tempat yang sangat tepat untuk Anda pilih menjadi tempat tinggal anak-anak Anda untuk tumbuh subur dalam keadaan baik di pondok. Kemudian juga usia yang sangat tepat adalah usia SMP, dipondokkan dan disibukkan dengan Al-Quran. Sebab usia SMP usia puber, di saat mereka punya kecenderungan, naudzubillah, kecenderungan dengan lawan jenis, ingin ikut-ikutan dan sebagainya. Makanya orang-orang yang punya program merusak santri itu merusak anak-anak ditunggu di saat masa puber. SMP yang dihancurkan saat ini. Dia syahwat yang sudah boleh ada, akal nalarnya